Oke teman-teman semua, kita melanjutkan yang dari part 1 sampai part pertama, part 1 ini part keduanya. Setelah tadi kita hedging itu, dan sekarang sudah saya lepas hedgingnya sudah saya lepas. Lihat ekuitas saya tadi kan 20, sekarang jadi ekuitas menjadi 31, sedang BNS-nya 54. Nah, kalau volumenya memang tidak saya sarankan sebesar ini. Ini kan bahaya kalau semua kita tidak paham betul-betul harga akan bergerak kemana, atau cuma tebak-tebakan. Itu kemungkinan terbesarnya hilang dana atau rugi. Karena kalau saya sendiri memang berdasarkan pengalaman saya membaca, menganalisa candle, karena ini memang tanpa indikator. Nah, saya tadi close dari mulai sini. Setelah timbul candle ini, karena dia tidak sanggup menembus ke harga 12080, akhirnya saya pun close. Saya close yang order buy-nya tadi, yang order buy 0,10 itu atau 1,1 dolar itu udah saya close, dan saya biarkan turun. Yang sell-nya saya biarkan. Akhirnya membuahkan hasilnya ya seperti ini. Ini real, bukan demo yang saya pakai. Biasa teman-teman lihat semua, saya deketin. Kenapa? Alasannya kenapa kok saya close order hedging yang buy-nya ini? Kenapa saya close? Padahal data dari US ini, datanya soal PMI ini merah, tidak baik gitu. Karena dari teknikalnya itu, dari sisi fundamentalnya seharusnya kan euro menguat. Tapi kenapa euro sekarang kok mulai mau berbalik arah, malah menurun, mau turun. Dan kita bandingkan di chart USD CHF. USD CHF tadi turun deras, sekarang sudah mulai beranjak naik. USD CAD juga seperti itu. GBP USD mulai turun juga sama. Euro USD apalagi. Dan kemungkinan terbesarnya kalau Euro USD berhasil turun sampai ke sini, otomatis dia akan terus turun sampai ke bawah sini. Garis trend ini berhasil dilewati, dia akan terus turun ke bawah, minimal ya 90 poin, 80 poin bisa ditembus gitu. Dan kenapa saya memilih hanya memakai trendline seperti ini? Coba kita ulas lebih dalam ya, cara pemakaiannya gimana trendline ini. Karena dulu saya pernah belajar indikator Tokyo Samurai namanya. Ini seperti sistemnya seperti Tokyo Samurai. Ini harga terendah hari ini dan harga tertinggi sebelum jam pasar tadi di sini. Sedangkan Tokyo Samurai itu sistemnya ini kandang namanya. Area ini area pergerakan harga antara harga tertinggi dan harga terendah. Nah, ketika Tokyo Samurai mulai memasuki ini garis tengahnya di sini. Ini tengah-tengah harganya ada di sini. Nah, ketika harga menembus garis tengah ini, berarti dia akan meneruskan ke atas. Tapi kalau tidak berhasil menembus harga yang tertinggi ini, dia akan turun. Dan ternyata berhasil menembus, maka
naik, dan naiknya pun tidak signifikan. Nah, itu dalam sisi teknikalnya. Tapi saya memang melihatnya tidak sepenuhnya dari Tokyo Samurai. Saya lebih pure ke candle, pembacaan candle. Nah, di sini ada candle seolah-olah dia mau ini kan seperti doji, tapi dia mau naik gitu, nggak berhasil. Sebenarnya kalau harga mampu menembus ke sini, dia akan terus naik ke atas. Menurut saya itu sudah otomatis biasanya seperti itu, apalagi ada berita yang high impact lah notabene nya, karena PMI ini kan juga bintangnya bintang 3 bukan bintang 1. Cara menganalisanya, kenapa saya memutuskan mengambil posisi sell yang saya tetapkan dari hedging tersebut, karena harga sudah jelas dia mau berbalik arah turun, sedangkan pergerakan dari bawah sampai atas ini sekitar 60 poinan lah. Biasanya kalau 60 pergerakan sudah 60 poin atau 30 poin itu sudah bisa dilihat harga akan mengarah kemana. Apalagi ini sudah 60 poin pergerakannya, dari mulai bawah sampai naik ke atas. Tapi kalau dia berhasil naik sampai 80, 90, biasanya itu naiknya akan terus sampai 150 poin atau 120 poin. Tapi karena garis trend line ini atau harga tertinggi ini tidak bisa ditembus, nah bisa dilihat tidak bisa ditembus, akhirnya saya pun memutuskan memang harga akan berbalik arah, yaitu akan turun. Ini tim frame-nya saya pakai yang M15, tampilannya seperti ini. Kalau H1 seperti ini tampilannya. Ini H1. H1 sebenarnya pengejarannya tingkat harga akan mengejarnya ke yang pertama, pertamanya, kedua ke sini. Resistennya ada di sini juga. Ini berhasil ditembus, dia harus bisa menembus resisten yang kedua. Kalau tidak berhasil, tetap sama, arahnya akan balik arah. Saya memang pakai metode paling simple yang memang saya pakai, saya pelajari bertahun-tahun, tidak sebulan 2 bulan, memang saya pelajari ini. Dan memang saya otodidak. Saya nggak ada guru Google atau guru YouTube, nggak ada. Saya memang pure mikir sendiri. Soal untung rugi nggak usah ditanya, kalau trading itu kan ya seperti itulah, kalau kita memang belum menguasai sepenuhnya sistem analisanya. Saya dibilang pure teknikal enggak, pure fundamental juga enggak. Saya memanfaatkan keduanya. Kalau ada celah di teknikal memang itu kepastiannya 80% sell, ya saya sell. Tapi kalau seumpama di teknikal 50% mau naik, 50% mau turun, seumpama 50-50 lah. Tapi dalam fundamental 80% naik atau menguat, ya saya lebih memilih ke fundamentalnya. Yang saya ambil untuk ancang-ancang ambil posisi. Jadi bagi saya sendiri, saya trading nggak mau pakai ilmu yang ribet-ribet lah segala macam, pakai inilah pakai itulah, enggak. Saya cuma mengandalkan pure non indikator, hanya memakai trend line sebagai batasan harga seperti itu, atau untuk menentukan harga terendah dan harga tertingginya. Karena kita kalau mau simpel-simpilan nih ngomong soal trading, setahu saya, sepaham saya, kalau salah ya mohon dimaafkan juga atau diluruskan, atau tidak, atau boleh tidak diikuti atau tidak didengarkan, karena ini menurut asumsi saya sendiri. Trading itu akan selalu bersinggungan. Ketika dia naik,
carilah harga tertinggi. Harga tertinggi sebelumnya itu di mana? Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Kita hilangkan object listnya atau trend line-nya. Kita hilangkan dulu. Nah, sudah seperti ini, kelihatan jelas. Harga akan selalu bersinggungan dengan harga yang paling tinggi atau harga yang paling rendah. Contoh seperti ini. Ini bukan bukan kebetulan, karena dalam trading itu nggak ada istilahnya itu kebetulan, nggak ada. Ini singgungannya dengan ini, dan ini pun singgungannya dengan ini. Sedangkan ini kalau kita mau telusuri ke belakang, akan selalu ada singgungannya yang pas dengan ini, atau dengan yang ini, atau dengan yang ini, atau dengan yang ini. Karena harga itu selalu bersinggungan. Dia akan turun, kejarannya akan kemana? Akan mengejar ke yang otomatis. Yang pertama yang terdekat dulu, ini yang terdekat. Terus ini yang terdekat nih, berhasil tembus juga, dia akan menembus ke sini. Berhasil ditembus juga, dia akan ke sini. Jadi setiap dari pucuk ke pucuk, intinya dari pucuk ke pucuk, kalau saya bilangnya seperti itu, dari pucuk ke pucuk. Apalagi kalau seumpama di D1 seperti ini sudah jelas. Ini di harian, time frame harian. Di harian sudah jelas. Kita ngelihat ini. Ketika ada muncul candle seperti ini, biasanya akan turun lumayan banyak turunnya, lumayan kencang. Dan buktinya memang iya kan. Ini juga sama. Yang sekarang terjadi ini, dia akan turun terus kencang. Kejarannya kemana? Kejaran pertamanya kemungkinan terbesarnya ke sini. 1, 2, dan pucuk-pucuk seperti ini akan selalu dikejar oleh harga kalau turun terus itu. Tapi ketika tren berbalik lagi, dia akan naik lagi, mengejar ketinggian yang ini, mengejar ketinggian yang ini, mengejar ketinggian yang ini, dan sebagainya. Jadi modal sedikit pun bagi saya tidak untuk meminimalisir kerugian, ya sebaiknya kalau mau coba pelajari. Saya tidak anjurkan dana yang besar, dana $5 atau $10 itu bisa dipakai. Kalau dana Anda $10, ya mungkin Anda bisa pakai volume per satu poinnya itu 0,02, 0,01, itu lebih enak lah, lebih nyaman. Dan sekarang boleh teman-teman lihat ekuitas saya berapa. 34. Tadi di video yang pertama ekuitas saya 20 kan, dan ini real. Saya bikin video terus-terusan seperti ini, ada kelanjutannya. Dan semoga video ini sebagai tempat berbagi saya aja lah. Dan kalau berkenan monggo di subscribe lah. Apa itu namanya, saya lupa. Subrip gitu. Biasanya tiap hari bisa terus semangat ngupload video trading soal forex non indikator, tanpa indikator, modal minimalis,
hasil bisa maksimal, tapi dengan ketentuan ya tidak boleh terlalu bernafsu. Kalau dalam trading, pikiran harus tetap santai meskipun harga berubah arah jor-joran gitu. Kita harus tetap santai biar bisa berpikir rasional dan berpikir jernih. Oke kawan-kawan, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.